Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para satidah dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di hari ini, di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di kelas yang insyaallah digunakan untuk para talabul ilmi. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ta'lim al-Muta'allim yang qadarullah beberapa pekan belum memungkinkan untuk kita kaji kembali, dan insyaallah di kesempatan siang hari ini kita mencoba untuk melanjutkan kajian dari kitab Ta'lim al-Muta'allim, dan pembahasan kita kalau tidak salah sudah sampai di pasal tentang memilih ilmu, kemudian guru, dan juga rekan. Nah, di sini dikatakan faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki wasabat. Memilih ilmu, guru, teman, dan keteguhan ya dalam mencari ilmu. Dikatakan wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi bi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Dan seharusnya bagi penuntut ilmu untuk memilih dari setiap ilmu ahsanahu, yang terbaik, wa ma yahtaju ilaihi, dan apa yang dibutuhkan olehnya, bi amri dini fil hal, dalam urusan agamanya yang berlaku saat ini, thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, kemudian apa yang dia butuhkan pada masa yang akan datang atau bahkan di kehidupan yang akan datang. Baik, ini berkaitan dengan memilih ilmu yang harus kemudian kita dalami terlebih dahulu. Dan kalau kita di Mahbarah, ya kita jelaskan ada 3 tingkatan ilmu, dan memang yang tertinggi dari ya semua ilmu itu adalah berkaitan dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada yang mengkaitkan ya antara perbedaan Allah dengan makhluk-makhluknya, maka seperti itu pula ilmu tentang Allah dibandingkan dengan ya ilmu berkaitan dengan makhluk-makhluknya. Maka sesuatu yang tidak bisa dibandingkan ya, karena Allah tidak mungkin dibandingkan dengan makhluknya, pun demikian ilmu tentang Allah juga tidak bisa dibandingkan ya dengan makhluknya. Nah, maka dikatakan ilmu itu ada yang dia menjadikan seseorang menikmati ilmu. Jadi ilmu itu ada yang bahasanya. Jadi nanti ada yang ada yang mufid, kemudian ada yang mus'id. Ya, jadi ada setiap ilmu itu ya adalah hal yang nikmat untuk dipelajari. Karena nggak mungkin ilmu itu tidak nikmat untuk dipelajari. Ya, kok ada orang belajar ilmu santet misalkan, ya dia menikmati ya mempelajari ilmu santet, atau mencuri bahkan ya ada ilmunya ya, maka ya tadi orang itu kemudian menikmati pembelajaran ilmu walaupun itu ya ilmu mencuri, ilmu begal, ilmu yang lain-lain. Nah, maka setiap ilmu itu ya dia menjadikan seseorang menikmati untuk mempelajari ilmu itu, namun tidak semua ilmu itu mufid. Ya, tidak semua ilmu itu memberikan faedah atau manfaat. Ya, orang belajar ilmu santet menikmati. Tapi apa faedah dari ya belajar ilmu santet? Ya, orang kemudian mempelajari ilmu matematika, dia menikmati ya ilmu matematika itu, dan dapat manfaat nggak dari ilmu matematika yang dia pelajari? Ya, dapat manfaat. Ya, kemudian termasuk ilmu-ilmu umum yang lain. Nah, sehingga setiap ilmu itu
ya dia menjadikan seseorang itu senang mempelajari ilmu itu, tapi walaupun menjadikan orang lain itu senang, tidak selalu ilmu yang dipelajari itu adalah mufid. Ya, dan kemudian di antara ilmu-ilmu yang mufid itu tidak semuanya mus'id. Ya, tidak semuanya menjadikan seseorang itu yang merasa bahagia. Ya, misalkan ada seorang profesor ahli fisika. Ketika dia meninggal, kira-kira masih manfaat nggak gelarnya sebagai seorang profesor di bidang fisika? Ya, kita tidak menafikan ya manfaat ya dari ilmu fisika yang dahulu dia pelajari dan dia ajarkan. Tapi kalau kemudian gelar yang bersumber dari ilmu yang dia pelajari, nah maka kematian itu ya dia menghilangkan dan menghentikan banyak hal, ya termasuk gelar bagi para ya profesor yang mendalami bidang-bidang ilmu itu. Nah, seolah sudah selesai fisikanya, nggak berlaku di akhirat. Ya, kemudian biologinya nggak berlaku di akhirat, matematikanya nggak berlaku di akhirat. Sudah, dia profesor biologi, ya dia profesor fisika, dia profesor matematika. Tapi mereka yang kemudian mendalami ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin bahkan dilabeli ya dengan gelar al-arif billah, ya seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia meninggal, kira-kira ilmu yang dia pelajari itu masih menjadikan dia merasakan kebahagiaan dan manfaat di akhirat, atau kemudian selesai hanya di dunia. Nah, maka ya ilmu yang bisa menembus ya 3 lapisan itu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seseorang itu meninggal, ilmu dia tentang Allah tidak selesai, tapi terus terbawa dan bahkan menjadikan dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, makanya kalau kemudian ditanya ilmu apa yang kemudian harus dipelajari pertama kali, ya jelas ya ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Ya, ilmu tentang mengenal ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya, karena tidak mungkin ada makhluk yang bisa mencakup pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu ya muhit, tapi tidak ada yang bisa yuhitu bihi, yang melingkupi Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hanya dalam pengetahuan. Nah, maka yang Allah minta dari kita adalah usaha maksimal kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin ya seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin ya tinggi derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara umum kalau kemudian itu kita lihat secara tingkatan. Kalau secara kebutuhan ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, ya ada ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Bahkan berkaitan dengan ilmu tentang Allah ini pun ya tadi ada batasan yang memang sangat luas. Namun di antara yang luas itu minimal ada yang menjadi fardhu ain bagi setiap muslim, yang dengannya dia bisa bertauhid kepada Allah, yang dengannya menjaga diri dia dari kesesatan, ya berbuat kesyirikan atau kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang ahli kitab mereka mengenal Allah, tapi nggak cukup ilmu mereka tentang Allah sehingga mereka menyekutukan Allah. Ya, orang-orang musyrik mereka mengenal Allah, ya tapi karena tidak cukup ilmu mereka tentang Allah, akhirnya mereka juga kufur kepada Allah. Maka batasan fardhu ainnya adalah ketika seseorang itu mengenal Allah dan bisa menjadikan dia bertauhid dan menjadikan dia terlindung dari kemungkinan-kemungkinan untuk berbuat syirik ataupun kekufuran. Nah, namun ketika semakin diperluas, maka semakin ya baik, ya terlebih ini adalah tingkatan ilmu yang tertinggi dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini fil hal, ya juga ilmu yang menjadi kebutuhannya ya saat ini. Tingkatan ilmu tentang Allah demikian. Ya, kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah juga demikian. Ya, mereka mempelajari fikih misalkan, ya batasan-batasan yang harus dipelajari adalah apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ya, tidak mungkin seseorang itu bisa sholat dengan benar kalau dia tidak menguasai fikih sholat.
Ya, tidak mungkin seseorang itu puasa dengan benar kalau dia tidak menguasai fikih, ya fikih puasa. Walaupun fikih sholat sangat luas, ya walaupun fikih puasa juga sangat luas, tapi batasan minimal ya adalah ketika seseorang itu dengan ilmu itu, ya dia bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selebihnya ya nanti masuk ke tataran fardhu kifayah. Pun demikian, ya dengan ilmu-ilmu umum, ya ketika seseorang misalkan pengen jadi dokter, boleh nggak seseorang jadi dokter tapi nggak perlu kuliah kedokteran langsung buka praktek? Ya walaupun itu ilmu umum, ya tingkatan ilmu yang ketiga, tapi karena sudah menjadi kebutuhan dia, ya maka menjadi fardhu ain untuk kemudian dia pelajari. Ya sehingga beda praktek mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Kalau orang yang kemudian sudah levelnya berilmu, kok qadarullah ngoperasi orang mati, tapi prosedurnya sudah benar. Dan orang yang kemudian tidak punya ilmu, ngoperasi orang, kok qadarullah hidup. Dan kemudian orang nggak punya ilmu, ngoperasi orang qadarullah mati. Baik, yang terbaik di antara semuanya yang mana? Punya ilmu ngoperasi orang hidup, punya ilmu ngoperasi orang mati, nggak punya ilmu kebetulan ngoperasi orang kok hidup, nggak punya ilmu ngoperasi orang mati. Yang pasti bukan mati juga. Nah, jelas yang pertama, ya seorang yang dia punya ilmu, sudah punya standar ya keilmuan, kemudian ketika mengoperasi ternyata Allah jadikan dia berhasil. Nah ini yang terbaik. Atau kalau seandainya sudah menjalankan prosedur yang ditetapkan, tapi qadarullah pasien yang dioperasi meninggal. Ya secara fikih apakah dia berdosa dan harus menanggung kerugian dari pasien yang meninggal? Tidak. Ya, la yadman, dia tidak menanggung karena dia memang punya standar keilmuan di situ. Nah, kalau ada seseorang itu buka praktek ya tadi operasi orang kok kebetulan sembuh, nggak mati. Tapi ketika ditelusuri nggak jelas. Ya, sanad keilmuannya. Kira-kira bisa nggak dia dituntut? Dan bagaimana reaksi keluarga? Ya kalau yang kedua tadi kan punya ilmu tapi kemudian ngoperasi orang mati, nuntut nggak keluarganya? Nggak akan ada ilmu. Yang berikutnya nggak punya ilmu tapi kemudian ngoperasi orang sembuh, dan suatu saat keluarganya tahu bahwasanya ya fulan itu nggak pernah belajar ilmu medis, nggak pernah belajar ilmu kesehatan, lah kok dia berani ngoperasi? Ya modal nekat saja. Nah, nuntut nggak keluarganya? Ya nuntut. Ya nuntut walaupun mungkin dikatakan berhasil dalam tanda kutip. Nah, adapun yang keempat tadi nggak punya ilmu, ya ketika ngoperasi orang kemudian mati, nah ini lebih berat lagi. Ya bahkan dia yakuman harus bertanggung jawab atas apa yang kemudian dia lakukan. Jadi intinya mau ilmu tentang Allah, ya ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah yang sudah menjadi kebutuhan standar bagi seorang manusia, ya maka dia fardhu ain. Tapi yang belum menjadi kebutuhan yang sifatnya dibutuhkan hari ini, ya namun dia perlu dikaji agar terjaga ilmu ini, maka dia menjadi ya fardhu kifayah. Nah, kenapa kemudian ilmu tentang Allah itu menjadi yang tertinggi? Ya karena di samping ya dia dibutuhkan di dunia ini, tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Ya juga akan menjadi kebutuhan dia untuk masa yang berikutnya, untuk kehidupan yang berikutnya. Ya maka semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang Allah, semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah. Ya kemudian yang berikutnya berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Juga demikian. Ya juga demikian. Semakin dia mendalami ilmu tentang perintah dan larangan Allah, semakin tinggi pula kedudukan dia di sisi Allah. Ya karena ilmu tentang perintah dan larangan Allah itu adalah aslun fi salahil akhir. Adalah asal untuk kemaslahatan akhirat. Nah, baru kemudian yang ketiga, ilmu tentang ciptaan Allah aslun fi salahi ad-dunya. Ya maka dia diposisikan di posisi yang ketiga, ya karena dia dibutuhkan ya namun lebih banyak di dunia.
kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah, dia di dunia dibutuhkan, ya di akhirat dia juga dibutuhkan. Kemudian ilmu tentang Allah di dunia dibutuhkan, di akhirat bahkan ya paling dibutuhkan. Nah, sehingga ini urutan ya di dalam mengkaji ilmu. Makanya di sebagian kitab fikih ketika bahasan intinya adalah fikih, tapi di awal dikasih penjelasan tentang pembahasan akidah. Kayak contohnya kitab apa yang dia tergolong kitab fikih, tapi awalnya ada pembahasan tentang akidah. Ya, nanti ada kitab Safinatun Najah. Ya, kalau matan itu nanti matan Zubat itu juga ada pembahasan tentang ya dasar akidahnya, walaupun ya dia matan dalam ilmu fikih. Ya, karena untuk menunjukkan mana yang menjadi prioritas dan mana yang kemudian ya menjadi tangga-tangga selanjutnya. Nah, maka di sini dikatakan wa yuqaddimu ilma tauhid wal ma'rifah wa ya'rifu Allah ta'ala bid-dalil. Ya, hendaklah dia mendahulukan ilmu tauhid dan ma'rifah dan mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Ya, kalau mengenal Allah tanpa dalil gimana? Sah nggak imannya? Sah nggak tauhidnya? Ya, kenapa Anda Muslim? Ya, karena keluarga saya Muslim. Ya, kenapa? Tidak pindah ke agama yang lain. Lah, kalau sudah Muslim ngapain pindah ke agama yang lain? Nah, ini kan keimanan yang hanya taklid saja. Ya, tidak dilandasi dengan dalil dan landasan yang kuat. Nah, kira-kira imannya orang yang seperti ini sah atau tidak? Ya, tauhidnya orang yang seperti ini sah atau tidak? Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana. Ya, sesungguhnya imannya muqallid walaupun sahih ya menurut kita, lakin yakunu aziman bitarkil istidlal, tapi dia tetap dosa ya karena meninggalkan ya untuk mencari dalil. Jadi ulama berbeda pendapat berkaitan dengan orang yang imannya itu ikut-ikutan. Ya, sebagian mengatakan orang yang imannya itu ikut-ikutan maka imannya tidak sah. Ya, kenapa? Ya, karena iman atau akidah itu adalah kepercayaan dan tidak mungkin ada kepercayaan kalau modalnya adalah ikut-ikutan. Nah, maka orang yang Islamnya itu hanya ikut-ikutan, sebagian ulama mengatakan dia kafir. Tidak sah imannya. Namun ulama yang lain ya bisa jadi termasuk beliau dan di dalam mazhab Hanafi ya orang yang imannya itu ikut-ikutan ya hanya taklid saja, maka tetap sah imannya. Nah, apa dalilnya? Orang yang imannya itu ikut-ikutan tetap sah. Ya, karena setiap manusia itu fitrahnya Islam. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ya dia lahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu, maka kedua orang ibu bapaknya la yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajusani, atau menjadikan dia Majusi. Maka selama dia tidak keluar kepada Yahudi, ya tidak keluar kepada Nasrani, tidak keluar kepada Majusi, berarti statusnya adalah Islam. Ya, namun asiman, dia berdosa karena tidak berusaha untuk mencari dalil ya yang digunakan untuk melandasi keimanan dan ketauhidan dia. Ya, jadi itu dalil ulama yang menerangkan boleh ya iman itu ikut-ikutan, tapi asal imannya itu Islam. Ya, karena fitrah manusia Islam, asal dia belum keluar sudah ya Islam. Ya, makanya kalau antum lihat surat Al-Kafirun, ya ada ketidaksinkronan apa di surat Al-Kafirun? Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Fi'il apa? La a'budu ma ta'budun. Fi'il mudhari. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Fi'ilnya apa? Enggak, la ma a'bud.
ujungnya fi'il mudhari'. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. 'Abadtum fi'il madhi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud fi'il mudhari'. Kan harusnya ma a'bud tadi ma ta'budun, kemudian ma'abud. Ma'abadtum harusnya ma'abadtu. Ya, tapi kenapa untuk ayat yang kelima itu tetap menggunakan fi'il mudhari'? Ya, sebagaimana ayat yang ketiga juga menggunakan fi'il mudhari', padahal ayat yang keempat bahasanya adalah tentang fi'il madhi. Nah, maka seolah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dahulu adalah apa yang beliau sembah ketika beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul. Maka ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu ya adalah ibadah yang sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bagaimana kira ibadah Nabi? Apakah sudah ada ibadah-ibadah sebagaimana beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Ya, sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul kan banyak tahannud. Ya, banyak kemudian ya menyendiri merenung. Ya, dan kalau diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya sudah ada sholat, ada yang lain-lain. Ya, tapi sebelum itu ya sudah mengimani saja Allah sebagai ya Rabb, sebagai Tuhan. Ya, detailnya tidak tahu. Nah, jadi seolah-olah asal orang itu dia masih tetap pada kefitrahannya di masa fatrah, dia tetap masih ya dalam kefitrahannya di masa fatrah, maka seperti orang yang beriman ketika diutus seorang nabi dan rasul. Ya, karena fitrahnya adalah Islam. Nah, baru kalau kemudian dia keluar dari fitrah, nah di situ baru jadi masalah. Nah, maka termasuk di dalam berakidah, ya kalau antum ya Islamnya pun KTP misalkan, ya cuman KTP doang, itu pun kalau punya KTP. Ya, kalau KTP-nya KTP digital, ya nggak bisa dicetak. Ya, digital pun lupa passwordnya, nggak bisa buka. Ya, minimal lah ketika dia tetap pada kefitrahan Islamnya, ya tetap diterima keimanannya, walaupun dia berdosa karena tidak melandasi imannya dengan dalil. Baik, nah ini ilmu yang paling utama. Wa yakhtarul atiq dunal muhdatsat, dan dalam memilih ilmu-ilmu yang atiq, yang terdahulu, bukan yang muhdatsah, yang baru-baru. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan masalah fikih misalkan. Antum ketika belajar fikih itu lebih memilih mana? Pendapatnya ulama yang dulu-dulu, yang digaji, yang kemudian sampai berlaku hari ini, yang menjadi mazhab-mazhab, atau kemudian ya ijtihad baru yang bahkan dahulu nggak ada ulama kok ijtihadnya begitu. Milih mana? Ikut pendapat para ulama tadi fikih, entah mazhab apa, atau kemudian ikut hari ini ya ustadz tertentu tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu milih yang mana? Nah, maka ini nasihatnya, wa yakhtarul atiq dunal muhdatsat. Ya, karena imam ulama dahulu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kemudian kita disuruh memilih pendapat ulama dahulu, ya kemudian ya dia sanggup dipertahankan secara argumentasi sampai hari ini, ya metodologi pengambilan hukum ya sanggup dipertahankan sampai hari ini, dengan yang tiba-tiba memunculkan model fikih yang baru, yang anti mazhab misalkan, ya yang kemudian hanya sekedar ya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka mana yang harus kemudian kita pilih? Nah, ya nasihat beliau wa yakhtarul atiq dunal muhdatsat. Jadi walaupun nggak ada masalah, kemudian setelahnya belajar fikih perbandingan, ya tapi tetap ya ilmunya orang-orang terdahulu itu jauh lebih barokah untuk dipelajari. Jadi kalau kemudian belajar kitab fikih, milik kitab fikih yang dikarang hari ini, yang dia bukan lanjutan dari ya fikih-fikih yang dibangun di atas mazhab tertentu, atau kemudian ya belajar fikih yang ditulis hari ini karena kemudahan bahasa, tapi itu sebagai perpanjangan dari ya pendapat para ulama mazhab yang bertahan sampai
zaman kita. Nah, maka ya pilih yang atiq dunal muhdatsat. Qalu, mereka mengatakan, "Alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat. Wa iyyaka an tashtagil bi hadzal jidal." Nah, ini kalau kita belajarnya yang muhdatsat itu ujung-ujungnya apa? Tadi berbantah-bantahan. Jidal. Alladzi dhahara ba'da inqiradil akabir minal ulama. Ya, jadi dan waspadalah hal-hal yang baru. Jauhilah dari menyibukkan diri dengan berbantahan seperti ini yang muncul setelah wafatnya para tokoh-tokoh ulama. Nah, maka dahulu para ulama apakah satu pendapat atau mereka berbeda pendapat? Ya, mereka berbeda pendapat. Ya, tapi kemudian selesai di mereka memilih pendapat yang rojih bagi mereka dan belapang dada bagi yang kemudian berbeda pendapat dengan mereka. Lah, ketika hari ini yang begitu dimunculkan kembali, kok malah ribut? Ya, padahal para ulama saja nggak selesai dengan itu. Solusinya apa? Sudah menjadi keyakinan masing-masing dan lapang dada dengan pilihan yang lain. Tapi hari ini kemudian ingin dibongkar, dicari landasannya. Ya, kemudian diterangkan ini loh yang benar, ini loh yang rojih, dan selain pendapat ini sesat dan salah. Nah, akhirnya ya tadi berbantah-bantahan tanpa ada ujungnya. Dan ya sudah, ketika yang berbantahan itu bukan para ahli ilmu, itu sudah nggak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Nah, fa innahu yub'idu 'anil fiqhi. Ya, karena yang demikian itu hanya akan menjauhkan dari pemahaman. Wa yudayyi'ul umar. Ya, dan menyia-nyiakan umur. Wa yurithul wahsya wal adawah. Ya, dan juga memunculkan kesedihan serta permusuhan. Wa huwa min asyratis saah. Dan dia termasuk tanda-tanda hari kiamat. Senang kita hari ini ya, sudah muncul banyak tanda-tanda hari kiamat. Ya, bangga, berarti ini satu prestasi. Ya Allah, kita sudah bisa mendatangkan banyak tanda kiamat ini, ya Allah. Ya, tinggal nunggu kiamat saja kalau begitu. Ya, wa huwa min asyratis sa'a wa irtifa'il ilmi wal fiqh. Dan diangkatnya ilmu dan fikih atau pemahaman, kadza warada fil hadis. Demikianlah yang disebutkan dalam hadis. Nah, makanya ya kenapa kemudian fikih hari ini kita ambil satu dulu dan kita kokoh di situ? Ya, karena kalau kemudian nggak kokoh, rawan tadi ya dikasih pancingan permasalahan sedikit, ya ributnya nggak kelar-kelar. Ya, sampai bahkan ya mengkafirkan satu dengan yang lain. Ya, ketika dari pagi Pak Riza nanya, ya Ustaz, ini kalau mungkin lagi rame hukum musik. Kalau ada seseorang itu dia ikut pendapat yang mengharamkan musik, ya tapi masih pengen denger dikit lah gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa? Ya, hukumnya seperti apa? Nah, dibandingkan dengan orang yang menghalalkan musik, ya mungkin itu menjadi pembenaran karena dia memang suka musik. Nah, kira-kira lebih baik yang mana? Yang menghalalkan musik ya karena faktor pembenaran, karena memang awalnya suka musik dan akhirnya dia pun ya karena menghalalkan musik dengerin musik. Dengan yang musik itu haram ya tapi pengen dengerin, akhirnya mendengarkan musik juga. Nah, menurut antum lebih baik yang mana? Yang pertama tadi atau yang kedua? Hah? Ya, memang fikih itu kan memberikan kita pemahaman mana yang kemudian harus dipilih. Nah, ketika fikihnya nggak kokoh, kita nggak punya landasan di dalam ya mengambil satu keputusan seolah benar tapi nggak benar. Nah, kemudian akhirnya ya mending yang mengharamkan tapi mendengarkan. Coba bayangkan, ya kalau ini ada riba,
Ya, kemudian ada orang menghalalkan riba tapi nggak mengerjakan. Ada orang mengharamkan riba tapi mengerjakan. Lebih baik mana? Nah, orang yang menghalalkan riba walaupun dia tidak ya bermuamalah dengan riba, hukumnya apa? Kafir. Nah, sedangkan orang yang mengharamkan riba kemudian ya masih mengamalkan riba, hukumnya dosa besar. Nah, logika itu yang dipakai. Ya, dengan mengatakan ya lebih baik mengharamkan musik tapi masih mendengarkan dibandingkan menghalalkan. Nah, pertanyaannya, benar nggak logika seperti itu? Menurut antum? Nah, di mana letak kesalahannya? Nah, itu analoginya nggak masuk, kiasnya nggak masuk. Ya, kenapa? Karena riba itu sesuatu yang qat'i keharamannya. Sedangkan musik sesuatu yang masih diperselisihkan keharamannya. Dan yang qat'i dengan yang masih diperselisihkan ya beda. Nggak masuk gitu loh. Nah, maka kalau seseorang dia mengharamkan riba kemudian tidak melakukan. Seseorang mengharamkan riba tapi masih melakukan. Seseorang menghalalkan riba dan melakukan. Seorang menghalalkan riba tidak melakukan. Yang baik berapa, yang nggak baik berapa? Yang baik satu, yang tidak baik kan 4 tadi. Berarti yang baik 1, berarti yang tidak baik 3. Di antara 3 yang tidak baik ini yang kufur berapa? Yang kufur 2 terakhir. Ya, kalau dia mengharamkan dan tidak mengerjakan, bagus kan? Mengharamkan tapi masih mengerjakan, dia dosa. Kemudian menghalalkan. Nah, menghalalkan ini sudah baik dia mengerjakan ataupun tidak. Baik, ini kasus riba. Nah, kalau kasus musik, seorang menghalalkan dan tidak mendengarkan. Seorang menghalalkan, mendengarkan. Seorang mengharamkan, tidak mendengarkan. Seorang mengharamkan, mendengarkan. Yang baik berapa? 2. Dan yang tidak baik berapa? 2. Yang tidak baik 1, yang baik 3. Ya, baik dalam artian nggak dosa. Kan seseorang menghalalkan musik dan tidak mendengarkan, bagus, ini takwa, bagus kan? Seseorang menghalalkan musik, ya tapi ya dia mendengarkan karena bagi dia halal, dosa nggak? Nggak. Seseorang mengharamkan musik karena dia menganggap musik haram, dia nggak mau mendengarkan. Baik. Seseorang mengharamkan musik, tapi kayaknya masih senang dia mendengarkan. Nah, ini dosa. Ini masih dosa. Karena dia ikut pendapat yang haram, tapi dia mengerjakan. Beda dengan kemudian seseorang itu meyakini halal, kemudian mengerjakan. Tidak ada pelanggaran yang dia lakukan. Dia tidak menentang hukum Allah. Kan halal. Tapi kalau kemudian dia ikut haram, tapi dia kerjakan, ya dosa. Nah, maka beda tadi, mengkiaskan masalah musik dengan riba itu nggak masuk. Kalau cuma dikasih 2 pilihan, orang yang menghalalkan musik karena pembenaran, ya akhirnya dia mendengarkan. Kan karena pembenaran itu kan nggak bisa kita jadikan sebagai landasan, ya hati orang kan dia yang tahu. Bahkan seandainya pun itu pembenaran, selama masih ada ijtihad, ya al-ijtihad la yanqabil ijtihad. Masih ada yang kemudian memungkinkan itu. Nah, sehingga ketika dia mendengarkan sudah. Tapi kalau kemudian mengharamkan, ya harus siap dengan konsekuensinya. Jadi jangan kemudian merasa lebih baik saya mengharamkan walaupun mendengarkan, tapi yang penting mengharamkan. Daripada itu sudah mendengarkan, menghalalkan lagi. Nah, ini kan logika yang kebalik-balik. Dan itu tanda belajar fikihnya nggak selesai. Jadi seolah sudah menjadi qadil qudha, ya Syekhul Islam, mufti satu-satunya. Nah, tapi ngawur. Nah, makanya belajar fikih itu
dia menjadikan seseorang itu punya pandangan yang lebih kena. Nah, makanya seseorang yang menguasai setengah ilmu ini lebih berbahaya dibandingkan seorang yang jahil. Ya, ini tadi malam kita terangkan terus. Ini kalau misalkan ada orang dia nggak bisa menerbangkan pesawat, tapi lihat ada pesawat nganggur. Yuk ikut saya naik pesawat. Dan kita tahu orang itu nggak punya keahlian menerbangkan pesawat dan dia ngaku, tapi saya nggak pernah yang menerbangkan pesawat. Nggak tahu saya ilmunya. Antum mau nggak jadi orang itu? Ya, kenapa nggak mau? Kan dia jujur. Lah iya, jujur kan? Nah, iya. Nah kemudian ada yang lain. Ayo ikut dengan saya naik pesawat. Saya tahu cara menerbangkan pesawat. Ya jadi detail segala macam saya bisa. Mau nggak antum? Mau. Kemudian ketika sudah naik di atas dia bilang ke antum, tapi saya belum belajar cara menurunkan pesawat. Nah itu lebih berbahaya. Ya orang ilmunya nggak utuh, itu lebih berbahaya. Mending jahil sekalian, dia nggak bahayakan orang lain. Tapi dengan ilmu yang tidak utuh itu ada potensi dia membahayakan orang lain. Ya seolah benar tadi. Ya dengan apa yang disampaikan. Ya tapi baru di penghujung dalam kondisi-kondisi sulit, nah itu baru kemudian kelihatan. Ya ketika kemudian hari ini nggak didesak sampai ke dalam, yang nggak ketahuan kapasitas ilmunya. Ya maka ya tadi malam ceritanya Pak Nur itu ya debat panjang ujung-ujungnya, tapi ini dasar saya itu cuma mimpi ya. Ya akhirnya udah bicara debat panjang, ujung-ujungnya ngaku kalau landasan dia dari mimpi. Nah itu makanya perlu belajar ilmu fikih ya agar ketika menghadapi yang demikian ya jelas landasannya. Baik, ya kemudian ada yang nanya, kalau diajak rapat di kantor ya, jadi diajak rapat, tapi itu waktunya sholat, jadi azan duhur, ya masih rapat azan duhur. Nah gara-gara rapat itu kan ya nanti ya telatnya dapat jamaah. Nah kira-kira mana yang terbaik? Meninggalkan rapat agar bisa sholat duhur di awal waktu dan berjamaah, atau ikut rapat tapi telat, duhurnya agak ke belakang. Yang mana menurut antum? Yang soleh yang mana? Yang soleh ya? Yang soleh kan tadi, wah ini orang lupa akhirat semua ini. Ini orang-orang yang dikejar dunia, waktunya sholat malah rapat. Ya akhirnya dia putuskan ya untuk kemudian keluar apapun alasannya, ya keluar dari rapat tersebut, ya kemudian pergi ke masjid atau musola, dia sholat jamaah di situ. Dia datang nggak lama rapat selesai. Nah yang lain baru sholat. Pertanyaannya mana yang lebih baik menurut antum? Yang ikut rapat sampai selesai tapi nggak dapat jamaah, entah jamaahnya nanti bareng-bareng dengan temannya atau kemudian sholat diri sendiri, atau yang dapat jamaah tapi meninggalkan rapat tadi. Menurut antum yang mana? Hah? Tapi kan nggak soleh. Yang soleh itu ya sholat tepat waktu tadi itu, dapat jamaah. Ya dalilnya apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Lah sholat telat nggak ada dalilnya. Nggak jamaah nggak ada dalilnya. Nah ini seolah-olah benar gitu loh. Nah tapi itu nggak benar. Ya misalkan ketika antum jadi bos, ya bisa antum kemudian yang mengatur, yang nggak usah kita benturkan waktu sholat, setelah sholat kita rapat lagi. Tapi kalau antum jadi karyawan, jadi pegawai, yang orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, ya ketika antum bekerja di situ, apa yang menjadi kewajiban bagi antum? Ya bekerja di situ, termasuk rapat, itu wajib. Dan sholat jamaah, ya sholat di awal waktu tadi hukumnya apa? Ya jumhur ulama hanya sunnah, dan yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Nah sehingga ketika seseorang itu mempelajari fikih, dia bisa mendudukkan perkara. Walaupun bagi orang awam itu kayaknya
oh ini orang lalai ini terhadap agamanya, ini orang ngejar dunia, dia sampai seperti itu. Tuh kayak fulan tuh, solehnya luar biasa. Ya, baru dengar azan langsung keluar. Ya, biar bisa dapat tadi, ya sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, ya selesai sholat pun masih ba'diyah juga, ya sehingga rapat datang sudah selesai. Nah, ya ini masalah. Ya jadi memang ini kan kondisi tidak ideal, makanya fikih itu akan kelihatan di kondisi-kondisi tidak ideal, mana yang faqih dan mana yang tidak faqih. Ya tapi kalau kemudian ya masalahnya itu masih belum rumit, ya itu kan masih seolah-olah ya seorang yang dalam ilmunya. Tapi ketika sudah dihadapkan ya pada permasalahan yang rumit, nah di situ kemudian baru terlihat. Ya kalau misalkan ada aturan pesantren itu melarang santrinya puasa Senin Kemis. Nah, antum ketika mendengar berita itu, ya kira-kira apa respon antum? Oh, ini pesantren sesat ini. Ini pesantren anti sunnah. Ya pesantren yang membenci Rasulullah. Ya tidak memuliakan dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Masa puasa Senin Kemis saja dilarang? Nah kan nggak begitu, kan harus didudukkan permasalahannya. Kenapa sih pesantren itu yang melarang santri-santrinya melakukan ya puasa Senin, Kemis? Ya karena santri itu ketika belajar kemudian ngantuk, lemes. Ketika ditanya, kenapa kamu ngantuk? Ya kenapa kamu lemes? Ya jawaban dia, sedang puasa. Lah apa hukum belajar bagi santri? Wajib. Ya apa hukum puasa Senin Kamis? Sunnah, dan yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Baik Quran antum pernah nggak di Libya ujian dapat jamnya itu waktu zuhur? Nggak pernah. Kalau kelas pernah. Kalau ujian kayaknya nggak ingat. Ya. Apa namanya? Kan kalau kemudian kita yang buat kebijakan kan bisa jadi ngapain ujian itu waktu dur-dur ujian. Ya tapi bisa jadi karena saking banyaknya mahasiswa kan bagi kelasnya itu kan sulit. Nah sehingga harus bergantian dari yang pagi sampai siang. Nah sehingga ada yang dapat jadwal ujian itu ya zuhur, walaupun masih dikasih space nanti kalau selesai ujian itu masih ada waktu untuk sholat zuhur. Nah kira-kira mahasiswa yang soleh itu yang ya masuk kemudian dengar azan, kecuali kalau dia selesai ujian kan silakan dia ya setorkan tadi lembar jawabannya, dia keluar karena selesai, nggak ada masalah. Tapi izin misalkan, nah bayangkan kalau semuanya izin, nah gimana guru pengawasnya itu? Sampai guru pengawasnya ya tadi ya antum itu nggak tahu prioritas mana yang wajib mana yang nggak wajib. Nah, bahkan itu selevel mahasiswa. Ya, Libya, bukan karena nggak bisa ngomong F, ya memang pakai B. Nah, gitu. Nah, ala hal begitu. Jadi, kenapa pentingnya kemudian belajar fikih itu sampai utuh? Jadi momen-momen seperti itu dia bisa bersikap. Ya, dia bisa bersikap. Baik, nah sebelum ke pembahasan tentang amma ikhtiyarul ustadz, adapun dalam memilih guru, baik kita buka forum diskusi terlebih dahulu. Baik silakan, ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Ini berkaitan dengan ya dengan ilmu. Izin tanya, kebetulan kan juga bagian yang megang sebuah lembaga juga di sebuah masjid. Untuk kebijakan fikih kemudian dihadapkan dengan kebijakan kita saripatikan dari peradaban Islam. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang harusnya kita semisal guru. Nah, namun peradaban karena yang kita ingin targetkan adalah peradaban, itu nggak mau kita terjadi hal-hal pemutusan seperti itu.
Dan dalam ilmu medis pun kan amputasi itu atau bahkan surgery itu kan langkah akhir banget gitu sebelum kemudian diputuskan oleh yang menindak. Nah itu bagaimana saja? Secara fikih ini udah darurat banget gitu. Tapi secara peradaban ini nggak masuk. Harusnya ini kita bina dengan mengorbankan misalkan santri, lelahnya para yayasan, atau kita juga yang samarkan guru nih tidak. Iya. Baik, pertama standar yang bisa kita pakai adalah fikih. Nggak mungkin kemudian kita bicara peradaban kalau fikihnya bermasalah. Ya nggak mungkin kemudian bicara yang lebih tinggi ya tentang takwa kalau fatwanya bermasalah. Nah sehingga dilihat dari sisi fikihnya. Ya apakah pemberhentian itu secara fikih ada yang dilanggar. Ketika ada misalkan kontrak. Nah kemudian di kontrak itu kan ada poin-poin. Ada nggak poin yang dilanggar yang bisa digunakan ya untuk menjadi dasar bahwasanya kontrak harus diberhentikan. Atau bahkan tidak ada kontrak sama sekali. Nah namanya kemudian ketika tidak ada kontrak sama sekali ya sudah memang tidak ada ikatan. Jadi sifatnya hanya membantu dan kalau kemudian sudah selesai ya sudah selesai. Nah maka fikih yang harus kemudian kita pakai di awal. Nah setelah kemudian fikih kita terapkan, bisa nggak dinaikkan ke level yang lebih tinggi? Ya ke level yang lebih tinggi. Nah ketika dinaikkan ke level yang lebih tinggi misalkan, oh ini masih bisa diperbaiki, bisa dibina. Ya tapi ketika diambil itu, ini kan maslahat pribadi. Sedangkan kemudian maslahat umum misalkan ketika dia misalkan harus memegang banyak mata pelajaran atau kemudian banyak santri, tapi di situ kemudian hak santri tidak didapatkan secara maksimal. Nah ini kan kemudian hak jamaah didahulukan dibandingkan. Nah kecuali kalau kemudian membina itu tidak bersinggungan ya dengan hak-hak orang yang skalanya lebih besar. Nah sehingga nggak ada masalah. Ya misalkan dia hanya bagian kebersihan. Ya kan toh kemudian sekedar nggak bersih sedikit misalkan. Nah sehingga ya sudah diajari gini loh cara ngepel yang benar, bisa jadi ngepelnya itu kebalik. Jadi yang bagian bawahnya di atas. Nah ini kan faktor kejahilan kan yang perlu dibina. Nah itu sehingga kemudian mungkin diluruskan atau ya cara membersihkannya itu mungkin dibutuh proses ya. Nah sehingga kalau kemudian kasusnya seperti ini, nah mabarat yang dihadirkan kan nggak besar. Ya paling ya sekedar nggak bersih, sekedar apa. Nah sehingga masih mungkin untuk kemudian diberikan ya kesempatan untuk lebih tinggi. Tapi kalau dampaknya adalah yang lain ya sudah. Nah tapi kemudian ketika dalam hal misalkan hubungan kerja itu udah selesai, tapi hubungan ukhuwah kan nggak boleh selesai. Ya kemudian hubungan pembelajaran misalkan nggak boleh selesai. Ya, saya pengen terus ngaji, ya terus bisa menaikkan level ya silakan. Dan suatu saat kalau kemudian layak untuk ya mengajar misalkan atau untuk menduduki satu posisi ya silakan. Jadi intinya kita nggak bisa bicara tentang peradaban kalau fikihnya sudah bermasalah. Tapi ketika fikihnya ini sudah nggak bermasalah, nah kita lihat ya secara peradaban dinaikkan mana yang lebih maslahat. Nah sehingga tidak melihat dari satu sudut pandang saja, tapi melihatnya secara ya keseluruhan. Ya melihatnya secara keseluruhan. Nah ya ini kita bicara fikih, tidak bicara kasus per kasus seperti itu. Ya dalam hal apapun. Tapi kalau kemudian seseorang itu sudah terikat dengan kontrak, ya ternyata kita tahu kok ini katanya di sana bermasalah, katanya di situ bermasalah. Ya tapi selama kita belum bisa lihat permasalahan yang dihadirkan di situ dan dia sudah terikat dengan kontrak, maka hak dia adalah dia dipertahankan sampai selesai kontraknya kecuali ada pelanggaran. Ya ketika dia menjalankan tugasnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak. Tapi selama belum ada pelanggaran, ya sudah. Nggak bisa kemudian kita bicara fikih, tapi kalau orang ini ada kemungkinan seperti ini, nanti madarat bagi yang lain. Tapi itu kan belum terjadi. Adapun yang terjadi sebelumnya, bukan di sini. Nah itu juga, ya akhirnya nggak bisa kita naikkan ke level yang lebih tinggi, ya karena ada standar fatwa yang harus dipegang terlebih dahulu.
Nah itu begitu. Jadi fungsi fikih ya adalah seperti itu. Nggak mungkin kita bicara ideal tadi kalau fikihnya nggak selesai. Ya kayak tadi kan, ya yang ideal itu ya tadi mengharamkan musik. Walaupun masih mendengarkan nggak apa-apa, yang penting mengharamkan. Lah ini idealnya dari mana gitu loh. Ini kan jahil yang merasa alim. Ya justru kemudian ketika orang menghalalkan dan mendengarkan, ya sudah itu pilihan dia, nggak ada larangan Allah yang dia langgar. Kalau kemudian mengharamkan dan mendengarkan, justru Anda melanggar larangan Allah. Kok bisa yang melanggar itu merasa dirinya lebih baik daripada yang tidak melanggar? Nah ini standar fikih dari mana? Nah begitu. Jadi ya dan fikih ini pun harus dipelajari secara sistematis. Ya karena kalau tidak sistematis ya tadi, ya logikanya terbolak-balik. Ya zahirnya mungkin benar, ya tapi ketika diteliti lebih lanjut, nah itu kemudian bermasalah. Ya kemudian bermasalah. Ya termasuk tadi logika apa namanya? Ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah iya, emang ulama nggak ikut Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau kemudian ulama itu juga sama landasannya Al-Quran dan Sunnah dan cara keilmuan mumpuni. Lah kenapa saya harus ikut Anda? Yang kemudian sanad fikihnya pun nggak jelas misalkan. Ya dan jurusannya pun bukan jurusan fikih misalkan. Ya jurusan yang lain. Nah ini kan akhirnya bermasalah. Ya dengan dalil, tapi ini Al-Quran dan Sunnah, ya versi siapa? Nah walaupun kalau ternyata ijtihad dia, misalkan kok sama dengan ijtihad salah seorang ulama, ya nggak ada masalah. Tapi secara adab dia nggak boleh mengatakan ini ijtihad saya. Ya kebetulan sama dengan ijtihadnya Imam Malik, selevel berarti. Yang ada dalam hal ini saya taklid ke pendapatnya Imam Malik karena bagi saya dalilnya kok kayaknya lebih kuat. Dalam hal ini saya bertaklid kepada pendapatnya Imam Syafi'i, ya karena menurut saya kok kayaknya. Nah gitu. Jadi perpindahan kita tidak terdekat dengan satu mazhab itu bukan karena kita berijtihad. Ya ijtihad kita versi ijtihad dalam taklid. Ijtihad untuk taklid yang mana nih gitu loh. Bukan ijtihad untuk memunculkan hukum yang baru. Ya bukan di situ ranahnya. Ya bukan di situ ranahnya. Nah makanya ya yang demikian itu min asyrafis saah. Apakah Mahdharah mau ikut-ikutan yang begitu? Ya makanya ya tadi harus kokoh keilmuannya. Nah makanya kenapa di kajian wawasan kita munculkan itu ya agar paham kenapa kemudian fikih harus selesai sebelum kemudian nanti masuk ke jenjang ilmu yang berikutnya. Dan nggak boleh hanya sebatas selesai itu formalitas, ya harus benar-benar kemudian menguasai ya dan memahami dari awal ya sampai akhir. Makanya fikih itu kan dia menjadi malakah fiqhiyah. Ya seorang dikatakan faqih itu bukan ya sekedar menghafal ini dan ini. Jadi sampai kemudian ya dia punya cita rasa dan cara pandang ya dengan fikih yang sudah mendarat daging dengan dia, ya itu sudah bisa memutuskan dengan itu. Baik, apa lagi contoh kasus yang kok kayaknya keren tapi nggak keren banget? Apa jargon-jargon yang harus dimunculkan? Apa Taris banyak stoknya ini begitu. Ya jadi musik gimana jadi Tuhan? Jaa fil ibana yani kullu khairin fi ibtida'i ma salaf kullu syarrin fi ibtida'i ma khalaf. Hal hunaka dhawabit fasl. Kalau salafnya berbeda pendapat gimana? Boleh ikut salah satu. Ada wal hunaka dhawabit. Ya. Ya ujungnya kan tadi akhirnya menggunakan skala yang lebih besar. Jadi idza jama'tum zallat al-ulama faqad jama'tum asyarafullah. Ya ketika kalian mengumpulkan ketergelinciran para ulama, maka kalian mengumpulkan kejahatan secara keseluruhan. Nah, zallatnya ulama ini standarnya apa? Apakah dia rona ijtihad atau ketergelinciran, kan versi siapa? Kan masalah ketika berbeda pendapat kemudian dianggap itu zallat, ketergelinciran. Nah itu kan akhirnya berbahaya juga gitu, seolah-olah benar. Ya makanya nanti ada wawabitnya, mana
perbedaan yang dia mu'tabar, ya, dan mana yang kemudian khilafiyah itu dia ghair mu'tabar. Nah, kalau kemudian yang ghair mu'tabar sudah pendapat yang syudzuz, yang syadz, nah ini nggak bisa dipakai. Tapi kalau kemudian ya khilafnya masih khilaf yang mu'tabar, ya sudah. Nah begitu. Jadi ya intinya fikih harus selesai, baru kemudian bisa naik ke pembahasan yang lebih tinggi. Dan selesai itu ya tadi nggak boleh setengah-setengah. Ya karena ilmu yang setengah itu lebih berbahaya daripada jahil. Ya lebih berbahaya daripada jahil. Ya orang jahil nggak berani menerbangkan pesawat dia. Ya tapi yang tadi belajar ilmu menerbangkan, kayak turun gampang lah, turun aja kok gitu. Ya kayak orang ya punya ilmu bongkar apa namanya kulkas. Oh saya pernah bongkar loh, itu kulkasnya waktu disuruh bapak bongkar saya bongkar. Tapi yang benerin bapak sih, gitu ya. Nah tapi intinya kan dia sudah pengalaman jasa bongkar kulkas. Nah kemudian ya sudah akhirnya dia berani bongkar kulkasnya orang, suruh benerin lagi. Lah saya nggak tahu, saya cuma bisa bongkar aja gitu loh. Ya belum belajar ilmu masang. Nah ini kan lebih berbahaya. Nah makanya harus utuh dulu baru jalan. Baik, ada yang lain silakan. Dono. Ya, jadi intinya fatwa dijadikan landasan, tapi kalau bisa takwa. Tapi takwa nggak mungkin terperoleh kalau di fatwa belum selesai. Jadi kita sepakat, kalau bicara takwa kita sepakat. Nah makanya ya proses untuk menaikkan level masyarakat kita ke takwa ya tadi ada prosesnya. Ya jangan sampai gara-gara tidak mengikuti tahapan sehingga akhirnya orang itu ya bahkan terhadap satu kebaikan menolak, bukan karena kebaikan yang dia tolak, ya tapi cara yang kurang tepat ya di dalam mengajak kepada kebaikan. Dia misalkan, ya jenggotnya dipelihara dong gitu, sunnah lah itu, atau bahkan wajib misalkan kan, ya kalau kemudian apa namanya masih membuka ruang untuk diperselisihkan, apakah memelihara jenggot itu wajib dan mencukurnya itu haram atau kemudian hanya di ya tataran sunnah. Nah sehingga ketika terlalu kencang misalkan ya akhirnya sampai orang itu anti dengan jenggot, oh itu ada kambing lewat. Nah akhirnya apa ya dia membenci sesuatu yang awalnya baik gara-gara sikap yang terlalu berlebihan tadi. Nah makanya sikap yang berlebihan itu nanti akan menghadirkan apa antitesanya. Jadi kapan muncul ya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan jargon baru ya, ini jargon lama. Nah ketika masyarakatnya itu sudah hulu di dalam masalah fikih, jadi seolah-olah kemudian kitab fikih itu menjadi kitab suci yang ya tadi ta'assub terhadap kelompok masing-masing. Akhirnya kan sudah ini merasa benar, ini merasa paling benar, merasa paling benar, ya sudah ini gara-gara kita bikin. Berarti yang benar ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu dulu murabitin sampai dikenal dengan Daulatul Fuqaha awalnya. Ya negerinya para ahli fikih. Ya bahkan di pasar itu ya bukan sekedar ngerti fikih, dihafal kitab-kitab ya ulama itu. Dan agak ekstrim memang ya mereka ketika awal membentuk ya karena semangatnya semangat perjuangan. Jadi dalam mazhab Maliki apa hukum yang tidak sholat berjamaah? Ya sunnah saja sholat berjamaah. Ya tapi ini ya nanti kalau ada yang nggak jamaah dicampur. Ya apa ghirah bukan masalah fikih tapi ingin semangat lebih dalam berjuang. Nah ketika kemudian semakin besar, nah harta mulai masuk. Nah, atau sudah mulai masuk itu kan hal-hal yang kemudian nggak bisa dilakukan jadi bisa dilakukan. Ya akhirnya kemudian yang fikih tadi sibuk dengan fikihnya sampai lupa menyelesaikan permasalahan umat karena hanya debat kusir tadi. Yang umatnya pun karena nggak diajari fikih, ya karena ulamanya sibuk debat sendiri, ya akhirnya harta melimpah ya kemaksiatan banyak opsi yang bisa dilakukan.
Lah akhirnya kan muncul dari gerakan muwahhidin itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ujung-ujungnya adalah mazhab Zahiri. Yang saat itu kemudian mazhab Malik itu kan semua kitabnya dibakar habis. Ya baru ketika kemudian runtuh ya daulah muwahhidin ini, nah baru daulah Bani Maryam, nah itu mulai dihidupkan kembali. Bahkan ketika memenangkan peperangan dengan Andalus, walaupun sudah banyak wilayah yang dikuasai Andalus, ternyata diminta dikembalikan kitab-kitab para ulama. Jadi saking ingin menjaga ya keilmuan yang ditulis oleh para ulama. Ya jadi tawanan perang ditukar dengan kitab-kitab para ulama. Ya kemudian nanti kan ditulis ulang, nah baru bisa dicek kembali dengan mencocokkan yang ada di Baghdad. Ya Baghdad pun juga nanti mengalami hal yang sama. Nah ala kulli hal, nah selalu akan begitu. Ya makanya kalau dahulu ada ormas yang pokoknya kalau bukan kata Pak Kiai saya nggak mau dengar. Antum mau profesor seperti apapun, kalau antum bukan kiai di kampung itu nggak akan didengerin. Ya nggak akan didengarkan. Nah akhirnya yang datang tadi, oh ini fanatik kepada kiainya. Ya jadi tidak lagi apa namanya, ya melihat dalil segala macam, tapi ujung-ujungnya kiainya. Nah akhirnya apa? Ya hari ini yang mengkritik seperti itu mengalami hal yang sama. Kalau bukan ustadznya yang mengatakan nggak diterima. Nah terus apa bedanya dengan yang ini? Atau yang ini misalkan dia merasa karena sering dipojokkan, ya sering kemudian disesat-sesatkan. Lah akhirnya kemudian hari ini ya kelompok yang tidak sesuai dengan kita juga sesat juga, harus dibubarkan pengajiannya. Nah sama, akhirnya jadi saling apa namanya? Ya artinya ya yang demikian bukan menjadi sesuatu yang kita coba, tapi yang menjadi pembelajaran untuk kita jangan sampai terjebak pada hal ya seperti itu. Jadi artinya ketika seseorang itu berlebihan ke satu sisi, pasti akan muncul sisi tandingan. Nah makanya kemudian fikih pun harus didudukkan tadi. Ya bukan kemudian fanatik ya sehingga kalau kemudian Syafi'i waktu dia anti dengan ya apapun kalau sudah fanatik begitu. Ya kalau sudah fanatik begitu. Ya fanatik kan macam-macam. Ada yang kemudian fanatiknya itu pendapat. Ya atau kemudian ormas tertentu. Atau kemudian nanti ya fanatik apa misalkan kalau di kita asal daerah misalkan. Atau fanatik senior dan junior misalkan. Wah ini kita senior nih, itu baru junior. Nah akhirnya yang sesama senior fanatik ke senior, yang para junior ya fanatik ke junior juga, akhirnya berantem juga. Ya jadi intinya ketika masing-masing berlebihan dan tidak memberikan porsi yang pas, ya pasti akan jadi masalah. Ya jadi ya intinya seperti itu. Makanya ada mizan dan Allah sudah tetapkan mizan tadi itu nggak boleh sampai dia terlalu berlebihan. Baik ini berkaitan dengan ilmu. Baik ada yang lain? Ya, fadhal ya. Mungkin salah satu yang minal asbab mungkin. Mungkin. Wa adam ma'rifah fi ta'amul ma'al khilaf. Adam tafriq baina tadad wa حيث يؤدي إلى mungkin di seri kedua kajiannya kita ta'amul ma'al khilaf. Di kajian yang mana ini? Antum. Yang pertama mengenalkan ya, insya Allah yang kedua disiapkan. Keduanya mikirnya. Iya. Ini untuk Pura atau untuk Walsan ini? Untuk Walsan nanti ya, insya Allah ya. Baik ya. Kita tampung insya Allah. Karena kayaknya itu poin penting. Al-waqinya masyarakat awam secara umum yang salah satu sebab yang wabak sekarang seperti ini khususnya masalah khilaf fiqhiyah karena ya ada masalah ma'rifat ta'amul ma'al khilaf. Kurangnya pengetahuan bagaimana bermuamalah dengan khilaf.
Ya, cuman ini Ana masih menafsirkan ya. Kalau yang kedua kan Ana sudah bukan yang kedua nih ya. Jadi kayaknya yang kedua saja yang menyampaikan itu ya. Ada Syekh Akhir ya begitu dah. Jadi memang ketidakpahaman yang demikian. Makanya ilmu itu kan ada tahapan-tahapan ya, dan juga ya terkadang tadi para guru ya juga memilihkan tema itu yang bukan sekedar disenangi audiensnya, tapi ada urutannya. Ya walaupun belajar yang berurutan itu menjenuhkan. Ya karena tidak semua bagian itu kita sukai. Kan kadang kita itu suka intinya apa sih gitu loh. Jadi ujungnya intinya. Ya padahal yang nggak bisa kemudian sampai ke situ kalau prosesnya tidak dipahami. Ya diterangkan ujungnya pun ya nggak paham juga karena tidak ada proses. Nah cuman kalau sekarang kan ya suka nyari yang sensasi begitu. Ya biar viral, biar gitu ya. Nah atau minimal yang mendengarkan kan senang tuh. Jadi apa kita bikin kajian yang kontroversial aja. Baik, coba kita lihat di sini. Amaktiyaru al-ustaz, adapun dalam hal memilih guru, fayam bagi ayyaktara al-a'lam wal awra' wal asan. Ya hendaklah memilih yang dianggap paling berilmu. Ya walaupun bukan berarti ketika kita mengkaji kepada yang paling berilmu kemudian menafikan pembelajaran kepada yang lain. Ya karena para ulama itu nggak ada yang gurunya itu cuma satu. Ya gurunya banyak. Ya walaupun dia nanti banyak kemudian membersamai gurunya, tapi bukan berarti kemudian di saat membersamai gurunya itu dia tidak belajar ya kepada ulama-ulama yang lain. Nah misalkan di sini kemastara Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, bagaimana Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi memilih Hammad ibn Sulaiman. Ya beliau menjadikan Al-Imam Hamad bin Sulaiman sebagai guru beliau. Berapa tahun Imam Abu Hanifah belajar ya kepada Hamad bin Sulaiman? 40 tahun. Singkat itu berapa lama? 1 bulan? 4 tahun. Ya, kalau tidak salah beliau 18 tahun. Ya, membersamai gurunya. Ya, walaupun tidak menafikan beliau belajar kepada yang lain. Ya, bahkan ada ya Imam Abu Hanifah itu belajar kepada seseorang yang terindikasi ya Syiah atau kemudian Khawarij yang bahkan beliau kritik juga. Ya, tapi nanti beliau mengambil satu bidang ilmu. Ya, tapi memang sejak awal kan tidak berniat menjadikan guru dalam tanda kutip sebagai seorang yang diteladani, tapi hanya mengambil ya ilmunya karena memang butuh ilmu itu. Ya kita misalkan butuh ilmu yang dimiliki oleh orang liberal, ya dan nggak ada yang punya ilmu itu, antum ambil nggak? Nah itu guru antum nggak? Ya saya dulu kuliah diajar dia misalkan. Ya secara itunya iya gitu loh. Tapi secara niat menjadikan guru sih enggak gitu. Nah, makanya itu yang kemudian perlu kita bedakan. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang tadi makanya diambil di samping yang paling berilmu juga yang paling warok. Karena di samping diambil ilmunya juga diambil ya keteladanannya. Dan juga kalau bisa dipilih yang paling tua. Nah, jadi ya kalau memang tuanya itu apa? Ya tuanya itu memang ya munasib juga dengan keilmuan dan kewaraannya. Ya karena Imam Ahmad itu kan ketika belajar kepada Imam Syafi'i kan sebagian yang ngapain sih belajar kepada anak muda itu? Ya memang anak muda. Ya berapa bedanya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i? Dia 150 dengan 164, 14 tahun. Ya masih muda lah gitu. Ya Tatsafaat sama Pramadoro bedanya berapa ya?
Ya cuman ya tadi beliau memilih belajar dengan Imam Syafi'i ya karena akalnya itu kan luar biasa, kelibatan argumentasi beliau, sehingga kalau masalah sanad dia nggak bisa dapat sanad yang ahli nggak apa-apa, sanad yang lebih rendah pun masih bisa kok diambil. Tapi kalau kemudian sampai hilang ini kesempatan belajar dari seorang yang cerdas seperti ini, ya kan kehilangan kesempatan ya untuk selama-lamanya. Nah jadi ya kalau bisa diutamakan yang tua ya kalau memang tua dengan yang muda itu sama, ya asalnya ambil yang tua. Ya nanti yang muda kan insya Allah umurnya lebih panjang, masih bisa diikuti lagi kan gitu. Yang tua atau muda? Ini berat nih. Kalau terkara yang nanya berat. Ini harus lihat itu yang jawab. Baik ya, dan dikatakan Imam Abu Hanifah ya saking apa dengan gurunya itu bahkan tidak pernah menyelonjorkan kakinya ke arah rumah yang menghadap gurunya, ke rumah gurunya, bukan ke arah gurunya, ke arah yang menghadap rumah gurunya, sekedar rumahnya. Nah ini Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik ada nggak guru yang kemudian beliau tempeli? Ya Imam Nafi', ya nempel dalam arti yang memang Imam Nafi' itu nggak bisa ditempeli. Ya keras orangnya, ya jadi maulanya Ibnu Umar. Ya dan beliau guru yang suka blacklist murid. Ya hak guru untuk memblacklist murid. Jadi kayak misalkan Ibnu Syihab Az-Zuhri ketika bertanya hadis kepada beliau kan disampaikan, ya saya mendengar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah begini-begini. Nah Az-Zuhri ini kemudian nanya lagi kepada Salim, ya anaknya Abdullah bin Umar, ya benar gak bapakmu punya hadis begini gitu lah. Nah Imam Nafi kan merasa oh ini nggak percaya dengan saya, ini adabnya nggak baik ini. Ya jadi dia blacklist, nggak mau ngasih lagi hadisnya kepada Az-Zuhri. Nah jadi berat, dan memang secara karakter itu ya karena beliau mantan budak ya, mungkin kehidupan beliau yang sebelumnya atau latar belakang. Nah makanya kan Imam Malik itu dulu punya teman yang sama-sama duduk di majelis Imam Nafi', ya tapi nggak kuat. Ya dan ya tadi Imam Malik pun ketika bersama Imam Nafi' itu kan ya bahkan tidak di majelis ini. Ketika beliau nanti sudah tua, sudah ya qadarullah, ya hilang penglihatan. Ya ketika ingin pergi ke masjid kan seolah-olah Imam Malik itu papasan di jalan. Nah kemudian yuk saya tuntun ke masjid. Nah sambil ya dituntun ke masjid itu nanya-nanya itu di jalan. Ya karena beliau kalau sengaja nyari hadis nggak mau. Ya ini kan sanad yang istimewa kan, makanya silsilah Dhahabiyah itu kan Malik an Nafi' an Ibni Umar an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun nanti beberapa ahli hadits yang lain berbeda, tapi ini memang tadi nyambungnya itu sangat dekat dengan ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebagian menambahkan Syafi'i an Malik, gitu ya. Sebagian lagi menambahkan ya an Ahmad an Syafi'i an Malik, ya kemudian menambahkan lagi ya an Bukhari an Ahmad an Syafi'i an Malik dan seterusnya. Ya jadi di masing-masing ini dipilih yang baik ya. Jadi kemudian sampai Imam Malik ketika jadi ya seorang ulama yang luar biasa, ketika nanti temannya itu ya sedang melihat beliau menjadi ulama besar, ya seandainya saya dulu sabar seperti Malik ya maka sudah jadi imam seperti beliau. Nah ini butuh kesabaran. Nah Imam Syafi'i berapa lama bersama Imam Malik? Ya tetap sampai meninggal juga. Ya walaupun ketika bersama Imam Malik bukan berarti kemudian hanya di situ. Beliau juga masih terdeteksi, masih nanti pergi ke ya suku Hudail ya untuk mendalami bahasa, mendalami syair. Ya tapi tetap nanti lebih banyak bersama Imam Malik dan masih belajar dengan ya yang lain-lain. Nah, kalau muridnya Imam Syafi'i,
Al-Mizan. Nah ini Imam Syafi'i kan beliau itu sekitar 199 atau menjelang 200, itu kan baru pindah ke Mesir. Nah mendirikan mazhab atau qaul jadid ya di sana. Nah itu kisah yang terkenal yang murid beliau yang tidak terlalu pintar, ya Rafi' bin Sulaiman Al-Murrah. Ya tapi karena beliau itu nempelnya luar biasa kepada Imam Syafi'i, ya dikasih waktu khusus untuk belajar ya dengan Imam Syafi'i, ya karena di majelis beliau itu nggak nyampe. Ya tapi Imam Syafi'i melihat namanya, ya ada kesungguhan yang luar biasa, ya dan juga ada potensi ke depan. Nah makanya beliau Allah berikan umur panjang dan mazhab Syafi'i itu tersebar yang melalui beliau. Ya Imam Syafi'i kan masih muda sudah meninggal. Berapa? Ya 54 tahun. Jadi saat yang lain itu kan di atas 70 mereka. Jadi secara kedewasaan, secara kematangan kan memang matang dan usianya panjang. Imam Syafi'i 54. Ya dengan kedalaman ilmu yang seperti itu. Ya, itu kan luar biasa. Nah, ya sehingga karena masa beliau tidak panjang, ya tadi Allah anugerahkan murid yang usianya panjang, itu yang kemudian ya menyebarkan. Baik, nah Imam Abu Hanifah memilih Hamad bin Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur. Ya telah mikir dulu, ya telah merenung dulu. Jadi nggak asal ngambil guru, ya mikir dan merenung jangka panjangnya nanti seperti apa. Nah, qala wajadtu syaikhan waquran haliman saburan fil umur. Ya kata beliau kenapa memilih Hamad bin Sulaiman? Ya beliau mengatakan aku mengenalinya sebagai seorang syaikh yang berwibawa, yang santun, yang penyabar ya dalam berbagai ya perkara. Wa qala thabatu inda Hamad bin Sulaiman fanabatu. Maka aku membersamai Hamad bin Sulaiman fanabatu, maka aku berkembang. Nah ini nanti kalau kita baca biografi Imam Abu Hanifah sebelum belajar ke Imam Hamad bin Sulaiman, sudah hebat nggak beliau? Sudah. Jadi beliau itu kerjaannya mondar-mandir keluar kota untuk debat. Jadi keahliannya itu debat. Ya, menghadapi kelompok-kelompok yang sesat. Mungkin hari ini yang ahli debat siapa? Hah? Zakir Naik. Nah, jadi logikanya kan luar biasa. Tapi pendapat fikihnya itu belum kokoh. Makanya kalau tidak salah, ya ketika beliau duduk di satu tempat di sudut masjid, kemudian ada ibu-ibu yang nanya tentang hukum fikih. Beliau nggak tahu, dah tanya saja ke syekh itu yang ada di sana. Nah, kemudian ibu itu datang ke syekh tersebut. Kemudian ketika selesai, sini ibu, tadi jawabannya apa ya? Gitu ya. Nah, jawabannya gini, gini, dan gini. Nah, baru kemudian ada ketertarikan dalam hal fikih. Nah, baru akhirnya beliau memutuskan untuk belajar kepada syekh tersebut. Siapa syekh tersebut? Nah, Hamad bin Sulaiman. Ya, dan sebagian dia mengatakan Imam Syafi'i ketika melihat kecerdasan Imam Abu Hanifah mengatakan, ya seandainya orang ini belajar fikih pasti akan ya luar biasa. Jadi sebelumnya sudah banyak mendapatkan masukan itu. Jadi ini kan bidang keilmuan yang ya dia punya logika yang luar biasa. Sayang kalau kemudian tidak digunakan untuk ya sama seperti Imam Syafi'i kan awalnya kan lebih banyak mendalami sastra beliau. Ya bahkan sekelas Asma'i pun beliau mengatakan aku pernah mengoreksi ya hafalan syair-syairku ya kepada seorang anak muda berasal dari Quraisy, ya Imam Syafi'i. Ya sekelas Imam Asma'i. Ya pakar bahasa yang masyhur ceritanya itu kan yang bikin apa syair sautu, sofiril, bulbuli dan seterusnya. Nah itu ya sampai belajar kepada anak muda Imam Syafi'i. Ya kemudian nanti ada guru beliau yang kemudian menyarankan agar mendalami fikih. Baik, ya ala kulli hal. Nah ternyata kemudian tadi kata beliau thabatu inda Hamad bin Sulaiman. Ya aku terus belajar kepada Hamad bin Sulaiman, fanabatu, ya hingga akhirnya aku tumbuh dan berkembang. Ya tumbuh dan berkembang. Ya makanya apa kalau nasihat guru kepada muridnya itu kan ya mulailah dari ya apa yang kemudian aku selesai dari hal itu.
Ya jadi bukan kemudian muridnya disuruh mengulang dari awal yang dilalui oleh gurunya. Nah kalau gurunya butuh waktu 50 tahun, muridnya harus mengikuti dia, ya nggak akan pernah menyalip dia. Ya jadi ibda min haitsun tahaitu. Jadi mulailah dari mana aku selesai. Nah tapi kapan kemudian guru memberikan itu? Nah itu kepada murid yang membersamai tadi. Nah itu ditunjukkan jalannya sehingga ya sekelas Imam Abu Hanifah, ya mungkin kalau belajar fikihnya, ini kata Tat Abdul Qahar itu ya tidak sejak awal itu mendalami fikih. Ya mungkin di masa yang tadi sudah sering mondar-mandir debat itu kan ya berarti usia berapa itu. Tapi masih bisa jadi ya pakar fikih yang luar biasa. Baik, waqala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi sami'tu hakiman min hukama Samarqand. Aku pernah mendengar ya salah seorang ahli hikmah dari Samarqand. Qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilm. Aku mendengar salah seorang dia berkata ada seorang penuntut ilmu meminta saran kepadaku, dia bermusyawarah kepadaku di dalam hal menuntut ilmu. Wa kana qad azama ala dhahab ila Bukhara li talabil ilm. Azama atau azimah? Ya, ini saya baca yang sudah ada harakatnya, dia mengharakati azam. Ya azimah, ya azam. Dan sungguh padahal dia sudah bertekad untuk pergi ke Bukhara ya untuk menuntut ilmu. Kemudian ya jadi intinya apa? Dia awalnya sudah punya niatan ingin belajar apa. Kemudian bermusyawarah kepada ya seorang ahli hikmah ini. Nah kemudian ya ketika dia bermusyawarah, ya akhirnya ditunjukkan ya jalan yang kemudian harus dia tempuh. Nah perkara apakah kemudian harus ke Bukhara atau tidak? Ya tadi. Nah makanya kalau kemudian murid itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh gurunya, ya maka tinggal lanjut saja. Tapi kalau kemudian memulai dari awal, ya harus babat alas lagi. Belum tentu ketemu apa yang sudah ditemukan oleh gurunya, apalagi bisa menyalip ya gurunya. Baik, wa hakadza yang bagi ayyushawira fi kulli amr. Dan begitulah hendaknya dia meminta pertimbangan orang lain dalam setiap perkaranya. Fa inna Allah Ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wassalam bil musyawarah fil umur walam yakun ahadun afdhalu min. Ya padahal Allah memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah dalam berbagai perkara, padahal beliau adalah seorang yang paling cerdas, paling pandai dari mereka. Ya perang Uhud misalkan, bahkan Nabi sudah bermimpi, kemudian sudah menafsirkan mimpinya, menyampaikan kepada sahabat bermusyawarah, ternyata hasil musyawarahnya beda dengan saran Nabi, yang nggak ada masalah. Ya tidak rugi orang yang bermusyawarah. Ma khaba man istashar. Wa ma'a dzalika umira bil musyawarah. Walaupun ya demikian ternyata beliau juga diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur hatta hawaijal bait. Bahkan beliau itu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam semua perkara, bahkan dalam keperluan rumah tangga. Ini HP yang bagus mereka pada sahabat. Ini karena beliau pakar HP misalkan. Ya misalkan Ustaz Ibra nanya apa ini musyawarahnya? Hah? Mobil ya. Urusan Mobil. ya nggak ada salahnya. Baik, nah itu secara umum. Ya adapun selanjutnya insyaallah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Sisa waktu insyaallah ya kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab, atau kalau tadanya tertakut barangkali disampaikan, ya bisa kita berikan kesempatan untuk beliau-beliau. Ada yang mau disampaikan tertakut? Ada? Baik, silakan teman-teman. Atau yang mau ngasih tadi ujian teka-teki fikih misalkan, atau cara pandang fikih. Baik, tertakut ada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini izin menyimpulkan ya beberapa di marketnya ya sahabat yang akan kita ngobrol dan saya samping menurun. Alhamdulillah
puasa para santri mengutus 4 kandidat. Ada namanya Syahmi, Bunda, Hanif, dan Ajis. Kemudian dari 4 itu kan selesai masuk, dan 3 hak mendapat hak pilih dan milik, 1 hak memilih tadi. Kalau Ajis itu hak memilih, tapi tidak dipilih. Kemarin bersama Ustaz Arisida di sini kita berikan pengarahan terkait itu, dan sudah dipilih di mereka tempat ini untuk memilih 3, dan memang yang terpilih atau pilihan terbanyak untuk posisi ketua itu adalah ini. Posisi wakil ketua 1 atau yang bidang sekretariat itu Syahmi, wakil ketua 2 membidangi bendahara itu Hanif. Nah, ketiga ini insya Allah akan menjadi ketua pertama untuk organisasi ini, yang meskipun secara nama mereka berkekuatan dengan nama OPR. Maksudnya kalau OPR itu organisasi Pakuan Merdeka. Iya. Pakuan Merdeka. Jadi Bisa. berasal dari asal itu di situ. Dan mungkin kalau OPR maknya itu untuk Pakuan Merdeka. Itu jadi beberapa dari mereka sudah dengan diajarkan diusulkan namanya apa, sebuah itu seperti apa, dan tinggal ada beberapa sesi, sebenarnya masih panjang, dan nanti kita harapannya di kajian perdana pengajaran baru, semoga ada pelantikan pengurus, nanti namanya ada Osamat atau OSM. Kalau Osamat itu tapi ini pakainya organisasi karena ada sifatnya internal. Tapi kalau untuk luar nanti akan bisa berlanjut ke internal pesantren. Nah, itu nanti akan minta kepada ketiga ini, dan sekarang tinggal penyusunan formatur. Dari formatur itu nanti akhirnya ketika waktu ujian yang bisanya kan nggak ada, itu bisa dilakukan. Akhirnya formatur itu mau ada bagian apa saja, termasuk nanti siapa yang akan megang, dan termasuk nanti di setiap bagian itu ada jalur konsultasinya, ya itu masih akan menjelaskan secara urutan keorganisasian. Jadi di paling atas adalah pengasuh, kemudian di bawahnya ada wakil, di bawahnya ada disinfaktif pengasuh santri, baru di bawahnya itu adalah mungkin pakai Osama dulu Osama organisasi santri atau OPPN, organisasi pemuda pesantren makmur. Nah, jadi dari mereka ada jalur kalau masuk ke disinfaktif ke pengasuh santrinya, tapi nanti di bagian-bagian tertentu seperti kayak bahasa itu ada kayak muslim bukunya di contohnya ada, jadi kita nanti ini memang kerja target untuk sebelum liburan setidaknya formatur sudah ada, nama-namanya sudah definitif. Kemudian nanti kita keluarkan SK gitu, SK dari pengasuh untuk santri kita, sehingga tahun ajaran baru itu sudah mulai dengan kegiatan sudah dengan tanggung jawab sebagai pelajar dan juga sebagai pemayam adik-adik. Ya. Meskipun kemudian kalau harapannya di tahun yang akan datang jadi pondok, itu maka akan kita bulan di sini tidak ada, nanti seperti apa. Kemudian ada satu pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan anak seperti akan seperti apa, apakah nanti hanya di desainnya
saja, atau dia tersendiri, atau dia langsung di bawah. Nah, alhamdulillah seperti apa? Mungkin untuk yang banget belum ini gambar ya. Seperti apa? Karena dalam satu ruang lingkup yang sama, tapi kalau disatukan organisasi, mereka senang sekali sebenarnya. Ya rapat, mungkin akan sering rapat dari hal dari sini. Ya ini perlu diambil karena artinya ada pertemuan resmi. Mereka nggak ada yang resmi kan, misalnya itu baik jelas itu. Ini kira-kira beberapa arahan dari aku terkait dengan karantina itu sendiri, dan mungkin hanya tinggal sesi separuh ini ya kalau ada OPM atau OPM di sini, karena kalau kita sudah digunakan bisa. Nah, kira-kira untuk bangsa seperti apa? Baik, paling nanti terkait dengan syabab dan panat. Ya kita bicaranya tidak dalam jangka pendek ya, tapi jangka panjang. Artinya ya memang syabab ya ke depan akan berada di tempat yang terpisah. Ya artinya memang sudah ketika ke depannya itu tidak ada sangkut paut antara yang syabab dan banat. Ya berarti masing-masing nanti ya akan berdiri sendiri-sendiri, yang walaupun ya secara jalur koordinasi ya sama, yang nggak ada ikatan di antara mereka karena nggak ada hal yang perlu dikerjasamakan. Ya paling ke atasnya ya sama jalurnya seperti itu ya. Dan juga bisa jadi untuk ke depan kan secara bidang-bidang yang akan dibuat juga akan berbeda. Mana yang kemudian menjadi kekhususan syabab dan mana yang menjadi ya kebutuhan banat itu juga akan berbeda. Ya sehingga kita mencoba untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi ada potensi yang kurang baik pun ya kita tidak ada kebutuhan untuk kemudian menggabungkan antara keduanya, sehingga nantinya insya Allah kita pisahkan ya antara yang syabab dengan yang banat. Udah biarkan mereka berjalan ya sendiri-sendiri. Kapan ketemunya? Kalau jodoh ya akan bertemu. Kalau nggak jodoh ya jangan dikasih ruang untuk bertemu. Jadi bahaya nanti. Ya kalau mahasiswa biarkan ya, itu kan mahasiswa. Nah ini ya bukan mahasiswa dalam tanda kutip ya, pikirannya mahasiswa tapi levelnya di atas mahasiswa. Ya karena mempersiapkan dirinya tadi sebagai seorang ya calon suami yang soleh, istri yang soleha. Ya karena kaidah fikihnya itu man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bi hirmani. Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, Allah akan haramkan bahkan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Jadi ngumpulnya tidak di organisasi, ngumpulnya di rumah tangga. Hah? Ya nanti dilihat saja beberapa nama. Ya Osama bisa lah, asal nggak ada bin apa lagi. Dari saya Rizky, panennya Obama.